Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa Pak Subhan hari ini tidak dapat mendampingi kita di perkuliahan kali ini, maka beliau menyuruh saya untuk menjadi host di perkuliahan kali ini. Ya, mungkin ini username-nya Pak Subhan, tapi yang muncul saya ya. Oke. Ini di pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai dua materi sekaligus, yakni online behavior dan kejahatan dalam dunia IT kalau nggak salah ya. Iya. Ya, mungkin kelompok yang bertugas silakan menyiapkan slide untuk dipresentasikan. Yang pertama berarti yang online behavior. Online. Oke. Silakan untuk Al Rifki dan Lisa Arianti bisa bersiap-siap. Mungkin ya sedikit gambaran online behavior. Jika ditelisik dari kata-katanya, online berarti dalam jaringan, behavior adalah tingkah laku. Jadi di sini kita akan mempelajari atau membahas tingkah laku yang semestinya yang harus dilakukan ketika di dunia IT atau dalam jaringan. Mungkin kelompok yang bertugas sudah siap? Sudah. Suaraku kedengeran nggak? Ya, masuk. Oke. Yang share screen siapa? Biar saya jadikan Aku. Yang username-nya titik itu. Al Rifki ya, yang mau share screen ya? Tapi aku pakai Zoom yang ini, yang kedua, yang username-nya titik. Di situ kan ada di part. Oke. Ya, sudah. Coba sudah bisa share screen? Sudah nampak? Ya, sudah. Silakan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Kelompok kami akan menjelaskan tentang online behavior. Lanjut. Penggunaan internet telah bergeser dari yang semula mengakses informasi secara pasif menjadi berbagai konten secara aktif dan berinteraksi secara online dengan orang lain. Pergeseran ini telah mengubah sejauh mana penggunaan internet secara pribadi dan anonim. Sebagai individu, kita terus menyediakan konten secara online. Selain itu, ancaman keamanan online menjadi semakin canggih, mempersulit pengguna untuk mengidentifikasi resiko yang terlibat dari saat mengakses internet dan berbagai informasi pribadi. Teknologi digital menghadirkan ruang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak. Di media sosial kita bisa bebas berpendapat dan berekspresi, namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas perilaku dan etika. Lanjut. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang menyangkut sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik atau mati. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisasi setiap sebagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Sedangkan online memiliki makna tertentu. Dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi secara umum, online menunjukkan keadaan terhubung daring juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung ke sebuah internet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa online behavior atau perilaku online merupakan perilaku kita sebagai makhluk sosial berhubungan dengan orang lain secara online, baik itu di sosial media Facebook, Twitter, Instagram, maupun jaringan sosial lainnya. Lanjut. Berhubungan orang lain di sosial media bisa menjadi pengalaman yang positif, meskipun terdapat manfaat luar biasa yang berasal dari penggunaan media sosial secara efektif.
Ada beberapa risiko yang tidak mudah dihindari yang terkait dengan penggunaannya. Oleh karena itu, diperlakukan perhatian yang lebih besar menyangkut apa yang hendak dibagi dalam medsos. Platform jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan YouTube dikatakan sebagai media paling aktif untuk berkomunikasi dengan generasi Y atau Gen Y, tetapi bukan tanpa resiko. Menurut Balton dan teman-teman, pada tahun 2013, penggunaan medsos oleh Gen Y jika dibiarkan terus-menerus dan tidak dimonitor dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap privasi dan keterlibatan mereka dengan keadaan sipil. Penggunaan sosial secara berlebihan mengakibatkan perubahan norma-norma perilaku dan sosial, serta meningkatkan kadar cybercrime. Hari ini, jaringan sosial menjadi platform pilihan bagi hacker atau perilaku kejahatan lain untuk berperilaku antisosial yang besar dari tanggal lahir, tempat tanggal lahir, tempat kerja, bisnis, informasi tentang keluarga, hingga kegiatan pribadi lainnya. Lanjut. Banyak kasus pengguna medsos sering secara tidak sengaja mengungkapkan informasi yang dapat menjadi berbahaya dan tidak pantas. Mengumbar kegiatan pribadi dan profesional secara berlebihan di medsos dapat memiliki implikasi negatif jangka panjang bagi masa depan. Melindungi privasi dalam komunitas jaringan hari ini menjadi tantangan besar. Medsos memang seperti pisau bermata dua. Di suatu sisi dapat dipergunakan sebagai sarana menyambung silaturahmi, merancut kembali persahabatan yang lama putus. Namun, dapat pula menimbulkan permusuhan tajam atau perang terbuka dengan sumpah serapah yang muncul tanpa kendali sering kita saksikan berseliweran di dunia maya. Tampaknya etika bermedia sosial tersebut semakin lama semakin penting untuk mendapat perhatian serius para pegiatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Al-Rifki. Oke, selanjutnya ada berikut beberapa prinsip yang dapat mendorong perilaku online, khususnya pada sosial media yang positif, yaitu think atau true, helpful, illegal, necessary, dan kind. Dapat dijadikan prinsip dasar sederhana yang dapat mendorong perilaku online yang positif. Yang pertama, yaitu it is true. Apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagi adalah benar? Banyak informasi yang beredar merupakan hoaks atau bohong atau sudah disunting oleh banyak tangan. Kita harus mampu menelaah kebenaran isi media sosial. Misalkan, membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang terpercaya, situs berita, ensiklopedia, atau bertanya langsung kepada sumbernya. Kemudian, is it helpful? Yaitu teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto, atau video, mari kita pikirkan apakah materi tersebut bermanfaat dan mungkin dapat menolong teman atau keluarga kita yang menerimanya. Kemudian ada is it illegal, yaitu sadari adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto, tanyakan kembali apakah yang membuat sudah setuju. Biasakan diri untuk menuliskan sumber materi yang ingin diunggah di media sosial, misalnya seperti kredit foto dan sumber. Ketahui juga bahwa ada dikategorikan termasuk konten ilegal atau melawan hukum. Contohnya seperti konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan, hingga ancaman atau intimidasi. Kemudian selanjutnya ada is it necessary, yaitu kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial. Kemana kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang tidak sadar ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Mari kita mengunggah konten tersebut, buat skala prioritas. Perlukah konten tersebut dimuat dari skala 1 sampai 10? Di manakah posisi konten ini? Jika kurang dari 5, mari kita pikirkan ulang keputusannya. Ingat selalu bahwa apapun yang diunggah di media sosial akan selalu berada di sana. Jejak digital akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Kemudian ada is it kind, yaitu hal utama yang terpenting untuk kita ingat adalah selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat
Apa gunanya kita memposting konten yang hanya akhirnya akan mencederai perasaan orang lain? Tidak hanya konten berupa teks, tetapi juga foto dan video. Mari kita saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain. Kemudian selanjutnya ada 5 panduan dasar dalam menggunakan jejaring online sosial. Yang pertama yaitu menjaga privasi. Tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di sosial media. Kemudian yang kedua, jaga keamanan akun, yaitu membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubah secara berkala. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari hoax. Tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Kemudian yang keempat yaitu menyebarkan hal yang positif. Tetaplah menyebarkan informasi-informasi positif, sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Kemudian yang kelima, gunakan seperlunya. Tetap gunakan jejaring online sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Kemudian ada beberapa hal yang pantang dilakukan di jejaring online sosial. Yang pertama yaitu memulai konflik. Perang kata-kata sangat mungkin muncul di media sosial, dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi. Contohnya saja perkelahian antar netizen. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka malah jadi bahan olok-olok pengguna media sosial yang lain, karena mengumbar perkelahian di forum umum. Kemudian ada mengejek orang lain dan menyebut namanya. Lewat tag atau mention, kita bisa menyebut nama seseorang dengan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tetapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Jika ada masalah, selesaikan secara langsung. Membawa permasalahan ke depan umum adalah sikap kekanak-kanakan. Kemudian ada menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama. Ada juga yang terbiasa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu. Hal ini juga sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi, karena orang lain akan melihat Anda sebagai orang yang berani bicara di belakang. Kemudian ada bersikap terlalu ekstrim. Sah-sah saja jika kita punya pandangan agama dan politik tertentu, tetapi bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat Anda kemudian menjatuhkan opini orang lain, sama saja merusak reputasi diri sendiri. Kesimpulan, seiring perkembangan teknologi pada zaman sekarang, seseorang dapat dengan mudah terhubung secara online dengan orang lain. Sosial media merupakan sarana penghubung secara online user satu dan user lainnya. Di dalam berinteraksi tersebut, terdapat perilaku atau etika tersendiri, seperti halnya media sosial memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat dipergunakan sebagai sarana menyambung silaturahmi, merujuk kembali persahabatan yang lama terputus, namun dapat juga menimbulkan permusuhan atau perang terbuka dengan sampah serampah yang meluncur tanpa kendali sering kita saksikan berseliweran di dunia maya. Tampaknya etika bermedia sosial semakin lama semakin penting untuk mendapat perhatian serius pada bagiannya. Ya mungkin itu, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagi yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi, silakan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa online behavior itu pada intinya merupakan perilaku-perilaku atau hal-hal yang sebagaimana kita harus lakukan ketika kita di cyberspace atau di dalam dunia maya. Benar banget tadi disampaikan bahwa media sosial khususnya bisa menjadi pisau bermata dua apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Tadi kalau saya rangkum, tadi ada prinsip ini yang harus benar-benar dipegang, prinsip dalam online behavior. Itu tadi ada think, ya Mas Yoga ya, kalau nggak salah. Think itu ada true, helpful, illegal, necessary, dan kind. Kita harus mengklarifikasi apakah yang akan kita bagikan itu kebenarannya bagaimana, apakah itu helpful, dapat membantu, apakah itu legal atau tidak, diperlukan atau tidak, dan yang terakhir apakah itu baiknya. Berkaitan dengan etika ya, berkaitan dengan etika yang kain ini yang seringkali kita menjadi perdebatan netizen ya.
Ya, betul. Terkadang sebuah konten kreator membuat konten yang positif, tetapi malah menuai hujatan. Sedangkan konten kreator yang mungkin dinilai sedikit memberikan manfaat, lebih banyak tidak baiknya, tapi malah mendapatkan pujian. Contoh kecil, Isabella Guzman yang membunuh ibunya sendiri karena dia mempunyai paras yang cantik tetap dipuja-puja. KKI yang hanya makan pentol, dia tidak menyinggung sara, tidak menyakiti orang lain, ya, tapi dia menuai hujatan. Ya, seperti itulah keadaan di medsos sekarang ini. Mungkin ada yang tanya atau ingin menanggapi? Kalau tidak ada, mungkin langsung lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Baik, ya saya tutup dulu ya. Ya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga. Selanjutnya, Iya, sama-sama. kejahatan dalam dunia IT. Silakan kelompok yang bertugas, Mbak Nisa dan Andy, Mas Andy kalau nggak salah ya. Apakah hadir kelompok yang bertugas? Sepertinya kok nggak ada ya di daftar. Namanya belum hadir. Belum ada ya? Ya. Dua-duanya belum hadir ya? Ya, sebentar ya. Ya baik, mungkin sambil menunggu barangkali itu nanti hadir, sudah coba dihubungi. Saya presensi dulu ya. Muhammad Salim Ridho. Apakah hadir? Hadir. Ya. Rangga Pradana. Rangga Pradana hadir? Belum ya? Ahmad Yunus Mujadidi. Hadir. Rizkia Salsabila. Rizkia. Ya. Hadir. Hadir ya. Rizkia hadir. Terus Dias. Hadir Pak Nugraha. Agung. Agung ada Agung. Ya. Ada tapi orangnya kemana ya? Hamid. Hadir Pak. Suja hadir kah? Suja belum ada ya kayaknya.
Selanjutnya Hafifah. Hafifah. Wahid. Hadir. Hadir, Pak. Mutakin. Hadir. Resta. Hadir. Resta. Hadir. Ya. Al-Rifki hadir, Lisa hadir, Khairinisa ini ya tadi. Khairinisa belum hadir ya? Hovifah hadir, Nur. Ya, oke. Andy juga nggak ada ya tadi kelompoknya Khairinisa tadi ya. Andy, Lutfi Ilham. Lutfi juga nggak ada ini. Rizka hadir ya, tapi enggak. Niam. Siap hadir. Daga enggak ada. Suntara. Hadir. Nugraha, oh iya saya sendiri. Irfan Fadilah. Hadir. Rizky Afandi. Hadir kah? Itu di chat lihat. Oh ya, hadir. Oke. Ya. Sepertinya kelompok Khairinisa ini nggak respon sama sekali ya. Bentar. Itu sudah masuk. Oh, sudah masuk. Oh ya. Silakan Nisa, langsung presentasi. Hari ini kan jadwalnya 2 materi. Ya, kita tunggu ya. Mungkin Nisa sedang persiapan. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin biar nggak gabut, silakan yang mau play musik boleh. Musik. Kok aku? Iya, Gung. Tadi udah kok, udah. Ini saat lagi.
Kalau Andy nggak bisa, diwakili kamu aja nggak apa-apa, Nisa.
Gimana Nisa? Bisa? Kalau kesulitan itu laptopnya mungkin bisa filenya kirim ke aku, nanti share screen dari aku bisa. Bapak, Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Suara saya masuk. Masuk. Perkenalkan, nama saya Herinisa Mira Mawati dan rekan saya India Dika Tama yang sedang berhalangan hadir. Kami membahas tentang kejahatan dalam dunia IT. Semakin maraknya tindakan kejahatan yang berhubungan erat
dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini semakin membuat para kalangan pengguna jaringan telekomunikasi menjadi resah. Tindakan kejahatan dalam dunia IT bisa disebut dengan cybercrime. Cybercrime sendiri merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan cybercrime dengan computer crime. Adapun Andi Hamzah pada tahun 1989 dalam tulisannya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dan dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik cybercrime itu terbagi menjadi dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan kerah biru atau blue collar crime dan kejahatan kerah putih white collar crime. Kejahatan kerah biru itu jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Kalau kejahatan kerah putih itu merupakan kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian yang ditimbulkan. Aktivitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer. Contohnya probing dan port. Kemudian yang kedua, illegal content, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data, informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, atau melanggar hukum. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja, yaitu dengan menggunakan email, seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus ini tidak menyadari. Yang keempat, data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Yang kelima, cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data. Kemudian yang keenam, cyber stalking. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu carding, merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Masih ada ternyata. Yang kedelapan, hacking dan cracker.
Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet, lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Yang ke-9, cyber squatting and typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Typo membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Yang ke-10, hijacking. Merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy, pembajakan perangkat pengguna. Yang ke-11, cyber terrorism. Suatu tindakan cyber termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk hacking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh, yang pertama Ramzi Yusuf dalam penyerangan pertama ke gedung WTC diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang dienkripsi di laptopnya. Yang kedua, Osama bin Laden diketahui menggunakan steganografi untuk komunikasi jaringannya. Yang ketiga, suatu website yang dinamai Klub Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon. Yang keempat, seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai Dr. Nuker diketahui telah kurang lebih 5 tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-Amerikan, anti-Israel, dan pro-Bin Laden. Berdasarkan motif kegiatan, yang pertama, cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal, merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam abu-abu cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Probing atau port scanning ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain. Berdasarkan sasaran kejahatannya, yang pertama, cybercrime yang menyerang individu, against person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain pornografi, cyberstalking, cyber trespass. Yang selanjutnya, cybercrime menyerang hak milik atau against property. Beberapa contoh kejahatan jenis ini, misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilik atau pencurian informasi, carding, cyber squatting, hijacking, data forgery, dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. Kemudian cybercrime menyerang pemerintah, against government. Cyber against government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber terrorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah, termasuk juga cracking ke situs pemerintah atau situs militer. Penanggulangan cybercrime
Yang pertama, mengamankan sistem. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Pengaman secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Yang kedua, penanggulangan global. Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Karakteristik unik kejahatan bidang IT. Ruang lingkup kejahatan bersifat global melintas batas negara menyebabkan sulit menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Sifat kejahatan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, non-violence, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. Pelaku kejahatan tidak mudah pelakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. Modus kejahatannya hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Jenis kerugiannya dapat timbul lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh kasus kejahatan cybercrime. Yang pertama, membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan status 1 situs web dibajak setiap harinya. Virus seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Melissa, I Love You, dan Sircam. Untuk orang yang terkena virus kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan. Yang ketiga, denial of service DOS and distributed DOS. DDoS, tech DOS attack, merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target hang crash, sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, atau pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan, maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Kesimpulannya, kejahatan komputer yang banyak terjadi seperti menjadi momok bagi para
pengguna, maka untuk memperkecil angka kejahatan komputer dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Namun hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya. Semakin meningkatnya teknologi informasi, semakin banyak juga dampak positif dan negatifnya. Segi positif dari dunia maya itu tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Selain itu, dampak negatifnya dapat menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Semakin maraknya tindakan kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan para kalangan pengguna jaringan telekomunikasi menjadi resah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini. Ya, di sini materi yang dibahas adalah cybercrime atau kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Cybercrime itu merupakan kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi dan internet. Ya. Tadi juga sudah dibahas bahwa terdapat banyak jenis-jenis kejahatan dalam dunia teknologi informasi, seperti unauthorized access, illegal content, data forgery, carding, hacking, hijacking, dan lain sebagainya. Ya. Kita sebagai anak IT, ya, kita harus dapat memahami jenis-jenis dari kejahatan yang terjadi di dunia internet. Ya. Sedangkan untuk motifnya sendiri ini juga ada dua ya, yang bermotif murni kriminal dan kejahatan abu-abu ya. Jadi ini nggak jelas ya. Nggak jelas tujuannya apa, tapi dia melakukan pelanggaran di dunia internet. Ya, kalau kita membicarakan mengenai cybercrime, tentunya kita juga perlu sedikit menyinggung mengenai cyber law atau hukum yang mengatur mengenai kejahatan komputer. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah difasilitasi di RUU Pemanfaatan Teknologi yang meliputi e-commerce, e-banking, e-government, e-hospital, DNS itu sebenarnya sudah diatur di RUU Pemanfaatan Teknologi atau apa ya? Ya itu pokoknya ITE, UU ITE ya. Ya mungkin ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri. Cukup ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf Pak Sukan tidak dapat hadir, maka saya yang mewakilkan beliau. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh meninggalkan room Zoom ini.